Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para asatidzah, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Makkah Bukit Cimanggu City, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Jami' Makkah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-28. Ini artinya tidak sampai satu pekan kita akan menuntaskan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kita mungkin ada yang berkata, tidak terasa ya sudah akhir lagi. Sebenarnya waktu yang kita jalani 1 tahun 365 366 hari, 1 tahun 12 bulan, 1 bulan antara 29 sampai 31 hari, 1 pekan 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 second atau 60 detik, sama saja. Kita ketika berkata nggak kerasa, padahal terasa. Ada 2 hal ketika satu waktu dikatakan tidak terasa. Bisa jadi secara positif berarti kita sangat menikmati waktu tersebut. Atau yang negatifnya, yang buruk adalah kita menyia-nyiakan. Para bapak sebagai analogi, para ibu, bapak ibu saya ajak menyelam ke dasar lautan. Lalu masing-masing kita diberikan 1 tabung oksigen dengan kapasitas 3 jam. Tugasnya mencari mutiara. Ketika kita masuk ke dasar laut, ada di antara kita yang asik dengan terumbu karang, ada yang asik dengan rumput laut, ada yang asik dengan binatang-binatang, ikan-ikan yang ada di dasar laut. Sampai kemudian tinggal beberapa menit lagi baru tersadar, ya Allah, tinggal 5 menit lagi batas oksigen yang saya miliki, padahal tugasnya belum tuntas. Masih mending kita diberikan kesadaran bahwa sebentar lagi waktu akan habis. Bagaimana kalau kita tidak diberikan kesadaran, tiba-tiba waktu sudah habis? Dan kalau tadi analogi percontohannya adalah kita berada di dasar lautan, kita tidak sadar, ternyata oksigen sudah habis, matilah kita. Maka sangat merugi kalau orang tidak memanfaatkan setiap detik, bukan lagi setiap jam, setiap saat, setiap second, setiap kesempatan yang Allah berikan di Ramadan ini. Allah Ta'ala ketika berkata tentang waktu dan benda-benda yang berkenaan dengan waktu, yakni benda langit, Allah bersumpah, wal asri, demi masa, wad duha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, wan nahari, demi siang hari. Juga Allah bersumpah menggunakan benda-benda langit yang ada kaitannya dengan waktu, seperti wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan, wassamai, demi langit, wan najmi, demi bintang, dan lain-lainnya.
Para ulama ahli tafsir mengatakan tidaklah Allah bersumpah menyebut satu objek, melainkan objek itu amat penting kita perhatikan. Maka ini waktu kita harus muhasabah, introspeksi diri. Kita tidak ada yang tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau bukan. Tapi dengan ungkapan andai ini Ramadan terakhirku, akan melahirkan sebuah kesadaran. Satu, kalaulah ini Ramadan terakhirku, maka kita sedapat mungkin memaksimalkan amal ibadah siam dan qiyam Ramadan kita. Yang kedua, kalaulah ini adalah Ramadan terakhirku, maka kita maksimalkan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Sebab satu waktu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saat beliau berada di atas mimbar, beliau pernah mengatakan amin, 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 yakni amin sebanyak 3 kali. Padahal tidak ada orang yang disaksikan di situ yang berdoa. Lalu beberapa saat selanjutnya para sahabat pun ingin tahu, mengkonfirmasi, ya Rasulullah, kenapa Anda berkata amin sebanyak 3 kali? Lantas baginda Rasul pun menjawab, tadi saat aku berada di atas mimbar, Jibril membacakan 3 doa. Yang pertama, kata baginda Nabi menuturkan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril adalah syaqiya abdun, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Amat celaka seorang hamba yang mana ia menjumpai Ramadan dan melewatinya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka Nabi pun berkata amin. Yang kedua, Jibril berkata syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Amat celaka orang hamba yang menjumpai kedua orang tua atau salah satu daripada orang tuanya, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga karena anak itu durhaka. Maka Nabi pun berkata amin. Yang ketiga, Jibril berkata syaqiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaika. Celaka seorang hamba yang ketika namamu wahai Nabi Muhammad disebut di dekatnya, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Nabi pun lantas berkata amin. Hadirin, jangan sampai kita masuk dan melewati Ramadan tapi tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas sabda Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang puasa Ramadan dengan dasar keimanan dan penuh kerelaan karena Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang qiyam Ramadan dengan dasar iman dan penuh kerelaan karena Allah, maka dosanya akan diampuni. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Andai ini adalah Ramadan terakhir kita berharap kita mendapatkan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah amal kita yang memasukkan ke dalam surga, tapi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berharap anugerah, rahmah, maghfirah dari Allah taala. Karenanya kita sering mendengar
Muraqi dalam salat tarawih, dalam selak tarawih ada ungkapan fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Fadlam minallah, anugerah dari Allah, wa ni'mah, dan nikmat karunia dari Allah, wa maghfiratan wa rahmah, dan kita juga berharap maghfirah, ampunan dari Allah, serta rahmah, kasih sayangnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi di 10 akhir Ramadan, kita dengar riwayatnya dari Sayyidah Aisyah, itu mengencangkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya, bahkan beliau membangunkan keluarganya, beliau menghidupkan malam-malam akhir daripada Ramadan. Memang Nabi mengatakan, bersabda dan mengingatkan kepada kita agar kita mencari malam Al-Qadar. Tapi apapun itu adalah bahwa kita hendaknya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung manakala kita mendapatkan malam Al-Qadar. Tapi ketahuilah, kita ibadah bukan karena Ramadannya, kita ibadah bukan karena Lailatul Qadarnya, tapi kita ibadah karena Allah Ta'ala. Sehingga kita tidak i'tikaf hanya di malam ganjil saja, kita tidak beribadah hanya di Ramadan saja, tapi kita berusaha istiqamah. Seorang ulama pernah berkata, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah anda hamba yang berketuhanan, ibadah karena Allah, dan janganlah kalian menjadi hamba Ramadhani, yakni yang ibadah karena hanya Ramadan saja. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan di akhir Ramadan ini untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andai kata ini adalah rahmat dan terakhir kita, semoga Allah wafatkan kita kelak pada waktunya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.